menurut agama dia masing-masing. Jadi menikah di agama Islam ya, terus menikah di gereja ya, ataupun di tempat lain ya gitu. Kalau yang terjadi di luar, beda agama, dia pindah. Mau ngikut yang sini atau yang sana, itu banyak. Kalau yang jalan masing-masing juga banyak. Tapi kenapa baru sekarang muncul ini? Iya. Ada apa? Ada apa itu? Kenapa nih? Sekarang semakin kesini udah semakin aneh-aneh saja manusia itu. Sudah zamannya. Sudah zamannya. Ya. Astagfirullahaladzim. Zamannya kok seperti ini. Tanda akhir zaman sudah terbukti nyata di hadapan kita. Untuk saat ini, fase-fase akhir zaman ya kita ini. Ya, saya tidak memungkiri. Inilah ya yang harus kami hadapi dan kami harus jalani. Setidaknya kami untuk diri kami sendiri, dan kalau bisa kami mengajak kebenaran kepada orang lain dengan cara seperti ini, berdialog dengan bangsa jin Islam, jin Muslim. Apakah ada yang berkata kalau itu salah? Banyak. Kenapa tidak melarang? Tidak tahu, saya juga ya. Karena mungkin karena yang semuanya manusia sudah banyak jin fasik yang menuju 70%. 10%. Mereka sudah menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musafir Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada penduduk Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Pak Sunggono, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mediumisasi lagi
terkait ini peristiwa yang sudah terjadi di Semarang ya, pernikahan beda agama. Nah, ini mungkin dari sudut pandang gaib belum ada ya, tapi para ulama, para kiai untuk menanggapi ini semua sudah dikeluarkan fatwanya tentang hukum orang yang menikah beda agama, beda keyakinan. Nah, kali ini kita akan coba mengungkap nikah beda agama dari sudut pandang gaibnya. Ada hubungannya tidak gaib serta dengan menikah beda agama, karena di dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan, tapi terjadi. Nah, ini membuat kami penasaran sebenarnya ada apa di balik itu. Untuk sedulur pada musuh jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dan konferensi harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja. Kita langsung aja Pak Singgono ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya di nirwana putuskan itu dan semua keluarga yang semua terlibat. Sang yang bercahaya di nirwana yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya berpental hanya energi yang semua sudah berpental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana untuk menghadirkan salah satu sosok yang sudah menjadi pengikut Sang yang bercahaya nirwana, yang mengetahui tentang hukum menikah beda agama. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator Sang yang bercahaya nirwana, yang bersedia hadir, yang mendapatkan izin hadir, akan masuk dalam tubuh mediator yang mengetahui tentang pernikahan beda agama. Yang menghalang-halangi hancur, ruangannya terbentang pasukan jin fasik ingin mencoba menghalangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya mengganggu. Ini dengan siapa? Saya golongan jin. Dari golongan jin yang sudah menjadi pengikut Sang yang bercahaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu dan sering menghadirkan bangsa jin terkait sebuah peristiwa. Anda sudah pernah datang ke sini belum? Belum. Oh ya. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Berat kalau semua nama. Kenapa? Kan sekarang kita sudah saudara ini, satu seperjuangan, satu gerbong. Gak apa-apa kenalan. Saya tidak mau terkenal. Tidak mau terkenal. Ya udah tidak apa-apa. Tapi Anda waktu saya panggil ke sini Anda ada di mana? Ada di jalan. Di jalan. Di jalan mana? Daerah Jawa. Ya, saya selalu keliling. Selalu keliling. Ya. Amalia sudah sampai mana, Mbak? Alhamdulillah, udah. Tadi saya bilang keliling. Keliling. Apa itu? Oh, udah Amalia ngedan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, bangsa jin udah Amalia. Tawakal ilallah. Subhanallah. Ya, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir datang ke sini. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkannya. Ini Mbak, terkait suatu peristiwa yang terjadi antara manusia dengan manusia, yaitu menikah tapi beda agama, Mbak. Ya. Kenapa
kenapa Anda baru saat ini buka ini? Iya, ini Ada sudah lama ini. sudah lama ya. Sudah lama di mana-mana juga ada. Sudah terjadi. Banyak. Tapi di berita itu baru kemarin tuh diberitain gitu. Itu beritanya cuma 2 tempat. Oh, memang di mana aja Mbak? Yang saya tahu itu kemarin ada di Semarang kalau nggak Ya, salah. maksudnya di tempat ibadah agama ini lalu ke agama ini. Oh, pindah agama maksudnya. Bukan tempat. Tempatnya. Ya, apa ijab. Oh, ijab kabulnya. Ya, ini di gereja, ini di masjid. Jadi 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, menurut agama dia masing-masing. Jadi menikah di agama Islam ya, terus menikah di gereja ya, ataupun di tempat lain ya gitu. Kalau yang terjadi di luar, beda agama, dia pindah. Mau ngikut yang sini atau yang sana, itu banyak. Kalau yang jalan masing-masing juga banyak. Tapi kenapa baru sekarang muncul ini? Iya. Ada apa? Ada apa itu? Kenapa nih? Sekarang semakin kesini udah semakin aneh-aneh saja manusia itu. Sudah zamannya. Sudah zamannya. Ya. Astagfirullahaladzim. Zamannya kok seperti ini amat, Mbah? Ya. Ini apalagi belum yang sesama jenis. Belum sesama jenis? Ya. Alhamdulillah. Semoga tidak terjadi di Indonesia, Mbak. Belum nongol saja. Sudah banyak deh. Sudah banyak? Banyak. Astagfirullah. Oh. Ya, hampir perangkat desa tahu. Loh, kalau perangkat desa tahu, sebenarnya itu bisa dicegah, kita kondisikan dengan laporan kepada pihak yang berwajib, karena itu kan dilarang. Buktinya. Tapi tidak ada laporan. Loh, kenapa itu? Saya pernah melihat Ya. Apa yang sama jenis. Ya. Satu keluarga satu keluarga? punya anak, dikasih hajatan segala. Astagfirullah. Itu kan bukti nyata. Perangkat tahu semua. Pasti minta izin ada. Kenapa terjadi? Ya sudah zamannya. Cuma belum muncul saja ini. Astagfirullah. Ada. Di Indonesia ini, Mbak? Ada. Sunatan. Pernikahan. Tapi anaknya anak angkat. Ada. Hampir setengah legal. Di Indonesia ini Ada. banyak orang yang mengetahui tentang kejadian seperti ini, cuman mereka pada diam saja atau memang bagaimana gitu? Belum saatnya saja. Wajar saja Indonesia ini banyak bencana. Ya, itu kesimpulan. Harus kembali ke pribadi dulu. Iya. Jangan main tunjuk, tapi tidak kembali nunjuk diri sendiri. Ini ada hubungannya tidak dari kejadian hubungan sesama jenis, pernikahan beda agama? Ada hubungannya sama golongan kalian, bahasa jin fasik itu? Ya, hampir 70% ada. Campur tangan jin fasik itu? Hampir menguasai dia. Logika saja. Beda agama, nanti anaknya mau ikut siapa? Nah, iya, itu keturunannya itu begitu. Ya. Kalau sudah seperti itu, Jadi korban lagi anak. itu akan terus menerus itu sampai Iya. berapa keturunan. Akhirnya dibebaskan, terserah ikut siapa. Ya, kalau sudah dibias ikut siapa?
Tidak ada pondasi agama yang ditanam ke anak itu. Dibebaskan. Semakin berkembang, semakin dewasa. Ya, tidak punya dasar. Ambruk lah. Ya, Nggak ada pondasi. kalau semakin banyak, bayangin saja. Ini udah hancur. Astagfirullahaladzim. Karena Kalau seumpama hancur, kalau mereka saja yang hancur nggak masalah. Tapi kalau Allah menurunkan azab, semuanya kena. ya, untung saja Nusantara ini masih kuat. Alhamdulillah ya. Sebanyak wali Allah yang bekerja. Dia bekerja tanpa kelihatan. Iya. Tulus dari hati. Masih disanggah oleh para kekasih-kekasih Allah ya, agar azab itu tidak turun sepenuhnya. Semua ujung-ujungnya ya dunia. Astagfirullah. Dia tahu, apalagi agama seperti saya sudah dilarang. Tapi Masih. dilakukan. Karena apa? Ya karena diizinkan. Berarti ada orang-orang tertentu. Ya, dunia lagi. Dunia lagi. Ya. Jangan-jangan dikasih uang berapa, terus udah dibolehkan nikah di masjid, besok nikah di sono. Astagfirullah. Tapi itu tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Karena Nusantara ini masih menjunjung musyawarah mufakat. Iya. Akhirnya dimusyawarai, mufakatin. Walaupun salah pun tetap dimusyawarah. Tetap dijalankan, tetap di. Ya, Eh, harus dikoreksi lagi itu musyawarah mufakat. untuk kalau musyawarah mufakat tentang kesalahan tapi tetap dijalankan ya buat apa? Kalau salah ya salah gitu aja. Tapi karena di sini ada musyawarah mufakat, tapi di sini kan banyak para alim ulama, tokoh ulama, kiai, dan juga aturan agama Islam yang dinaungi oleh para organisasi Islam. Apakah itu tidak ikut campur tangan? Ya karena izinnya bukan ke mereka, ke lembaga. Lembaga ini kalau sudah masuk semua susup-susup ya habis. Astagfirullah. Kalau sudah banyak gejolak baru, mereka pada rame ke sana kemari. Kalau sudah bumi digonjang-ganjingkan, baru mereka melihat itu semua ya. Saat ini banyak manusia yang terlena dan masih terlena oleh dunia, mencari dunia, segala cara dijalankan. Cari kambing hitam ke sana kemari. Cari kambing hitam, mengadu domba. Ya, Allah Akbar. dia tidak melihat dirinya kayak apa. Sudah benar atau belum? Bersuara yang baik atau tidak? Berusaha memperbaiki atau tidak? Iya, astagfirullah. Cuma mencari kambing hitam yang muda. Selama belum gejolak, aman saja dia. Masih tetap nyaman saja. Ya, Kalau bala sudah mulai turun, baru mereka sadar. Tapi semoga saja sadar mereka belum pada terlambat lah. karena sudah muncul ini sebagai contoh yang lain. Iya. Kan terjadi lagi di semua tempat. Astagfirullahaladzim. Dengan alasan di sana boleh, kenapa saya tidak? Oh seperti itu? Pasti. Astagfirullah. Kenapa ya para orang-orang tokoh-tokoh itu kan menyangkut tokoh-tokoh ulama, ijab kabul segala macam kan ada perangkat-perangkatnya di daerah masing-masing. Kenapa udah tahu salah tapi dijalankan? Dunia lagi larinya. Apalagi Uang lagi, dibayar berapa untuk mengesahkan yang haram menjadi halal gitu. kalau fasik sudah mulai bisik tiap hari, goyang mereka. Akhirnya terjerumus juga, menang mereka. Masalah jin fasik ini udah mulai kekuatan ya. Ya karena merasa enak. Masa enak. Ada sebuah lagu juga kan, yang enak-enak diharamkan ya itu. Ah itu lagunya Bang Haji itu. Ya siapa itu?
Ada sebenarnya ada maknanya ya syair itu ya. Allah Akbar. Ini tahu lagu nih Mbah Jin ini. Saya kepengelan. Jin pengelana. Tahu ya. Allah Akbar. Tapi apakah kalau Mbah Jin itu pernah kemana-mana itu di alam gaib kan semuanya ada penguasa kerajaan. Tapi Mbah bisa melewati itu semua. Sama, kita juga punya sopan santun. Oh. Selama kita tidak melanggar juga tidak. Minimal ucapkan salam, permisi ya. Semua akan dihormati. Dihormati ya, sama ya, saling menghormati ya. Allah. Ya udah Mbak, terima kasih dialog kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Karena ada yang berisik itu HP-nya, nggak apa-apa. Biar ini apa namanya? Ya mohon maaf kalau saya mengganggu, dan mungkin mau dilanjutkan lagi amaliyahnya Mbak. Yang mengganggu mereka. Oh iya, mengganggu mereka. Sama ya. Fasik sudah mulai nyusup ya. Iya, berarti yang berisik itu kena susupin jin fasik itu yang berisik. Ada jin fasik yang nyusup jadi bikin suara berisik. Di ruqyah itu nanti. Siapa Andrik? Oh, Pak Deki. Kontaminasi itu. Hati-hati. Pak Deki hati-hati katanya. Ya udah Mbak, terima kasih. Doakan kami di sini juga agar kami itu bisa istiqomah dalam menjalankan amalia dan amanah yang diberikan sama beliau, bisa kami jalankan dengan sesuai apa yang beliau arahkan. Kalau tanggapan Anda gimana? Apa yang mana? Soal pernikahan ini. Ya, pernikahan beda agama itu. Ya, beda tempat juga. Kalau saya pribadi itu terkait pernikahan beda agama ini ya sudah salah satu tanda akhir zaman kan. Salah satu tanda besar akhir zaman, ya salah satu yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW juga seperti itu. 15 tanda akhir zaman sudah terbukti nyata di hadapan kita. Untuk saat ini, fase-fase akhir zaman ya kita ini. Ya, saya tidak memungkiri. Inilah ya yang harus kami hadapi dan kami harus jalani. Setidaknya kami untuk diri kami sendiri, dan kalau bisa kami mengajak kebenaran kepada orang lain dengan cara seperti ini, berdialog dengan bangsa jin Islam, jin Muslim. Apakah ada yang berkata kalau itu salah? Banyak. Kenapa tidak melarang? Tidak tahu, saya juga ya. Karena mungkin karena yang semuanya manusia sudah banyak jin fasik yang menuju 70%. 10%. Mereka sudah menguasai. Sebelum pasukan Dajjal, jin fasik mereka sudah dikerahkan dulu ini. Tahu salah tapi diam sama saja. Nah, berdosa juga itu. Ya. Ya kan. Tadi kena semua itu Mbah. Itu tadi yang dibilang yang tidak bersalah tetap kena. Belum tentu. Ya kan. Dia tahu salah tapi dia diam. Sama juga mendukung. Salah juga. Ya, kena juga. Itu. Ibarat kita berjalan di jalan dan kita kena debunya. Ya. Debu orang-orang yang sedang berjalan di jalan. Itu dia. Bencana alam tidak memandang siapa. Iya. Karena tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Termasuk virus-virus ini sih. Itu bencana yang sebenarnya ditunjukkan kepada kita semua. Itu tidak memandang dia orang alim, orang jelek, orang buruk, semuanya kena. Semuanya meninggal ya meninggal. Karena sejatinya juga punya keliru juga dia. Kenapa? Sudah tahu salah tapi dia tidak mengungkapkan kebenaran. Tidak berani mungkin. Ya terlepas apa tidak berani, ya silakan saja. Menanggung ya. Ya. Jangan jauh-jauh dah. Keluarga kita sendiri. Iya.
Kalau punya salah, berani menegur. Ya, sahabat, teman gitu. Ya, keluarga kita saja. Gitu ya. Ya. Memang kalian kalau kita menegur atau kita mengingatkan tentang kesalahan seseorang itu, kalau tidak dengan cara yang pas, waktu yang pas, bahasa yang pas, akan menimbulkan kebencian. Ya, minimal marah. Kita tunjukin contoh. Iya benar. Iya. Kita mencontohkan dulu ya. Ya, perilaku Praktek kita. dulu. Iya. Teori tidak sebanding dengan praktek. Iya. Kalau praktek kan langsung bisa dilihat manusia. Sedangkan kalau teori itu dilihat dulu, ini siapa yang ngomong, bersorban apa tidak, pakai jubah apa tidak. Kalau cuma pakai peci biasa, ya sambil lalu, Mbak. Kecuali kalau yang ngomong bersorban, jubah gitu. Itu dia, teori tidak sebanding lurus dengan praktek ya. Iya. Itu manusia zaman sekarang, Mbak. Jazakallah. Ya, ada lagi Mbak, ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Ya sudah banyak, pusing juga saya. Pusing ya, Bang Sajin ya pusing ini lihat tingkah laku manusia itu loh, sampai pusing itu loh. Kalau yang fasik senang-senang. Senang-senang saja. Ya. Iya. Tapi kan kita sama-sama berjuang Mbak. Sama saya berjuang. Ya. Karena sudah 70%. Saya kewalahan juga. Tempur juga di sana, kewalahan juga. Karena yang disusu mendukung juga. Semakin gampang dia. Semakin gampang tambah ya. Ya. Ya, tidak apa-apa, jangan menyerah, tetap semangat. Dalam perjuangan ini tidak ada yang sia-sia, Mbak. Insya Allah kita dan Anda dan semuanya yang berjuang di jalan Allah, walaupun di alam jin, alam manusia, insya Allah nanti akan ada timbal baliknya di akhirat nanti. Tidak ada yang sia-sia, Mbak. Saya yakin itu, tidak ada yang sia-sia. Tetap semangat dan terus berjuang. Ya. Ya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan, Mbak? Ya, tebarkan kebenaran saja. Insya Allah, Mbak. Jangan peduli. Asal benar. Buktikan. Praktekkan. Ya. Insya Allah, Mbak, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dapat wejangan yang luar biasa. Dilandasi niat yang lurus. Niat yang lurus. Iya. Ya, insya Allah. Karena Allah Ta'ala. Kadang niat juga, kadang masih di sini tuh masih bolak-balik itu. Ya. Allah Akbar. Tetap semangat. Semuanya bertahap ya. Iya. Insya Allah Mbak, mohon doanya Mbak. Ya, ada lagi Mbak yang mau disampaikan untuk kami Mbak? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya kami yang ada di sini terkait pernikahan beda agama, Mbak. Semoga banyak yang nonton, biar para ulama, kiai silahkan menonton video ini, nggak apa-apa ya Mbak. Nanti Anda disalah. Udah kena disalah. Yang ngomong kan Anda. Yang nanya Anda. Oh iya. Tapi baiknya kalau Anda disalahkan lebih gampang, Mbak. Saya nggak terlihat. Nggak terlihat ya. Yang dicari nanti saya gitu. Ya. Nanti kalau ada ulama yang menyalahkan saya, oh saya ngobrol Mbah Anu, ya sudah panggil aja Mbah Anu. Ya. Oh, gitu aja ya. Ya kalau mampu panggil gitu. Ya. Makanya saya tidak mau menyebutkan nama. Oh iya benar. Memanggil siapa? Ya, yang datang nanti fasik lagi. Pinter Anda ini. Ya, saya. Allahu Akbar ya. Ya, Mbak boleh nanya sekali Mbak. Anda mengikuti Amalia Sangyang Nur Cahaya Nirwana sudah berapa lama? Saya sebenarnya sudah lama. Oh, sudah lama. Cuma karena faktor-faktor lain saya baru menjalankan perjalanan ini. Berarti sudah mulai tingkatan puasa dong Mbak? Ya, sekarang saya lagi berjalan kok. Menyusuri. Ya. Insya Allah Mbak, doakan kami juga di sini agar kami dimampukan menjalankan amalia ya, luruskan niat saya. Insya Allah Mbak.
Semua ada waktunya. Amin amin ya Rabbal alamin. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikekang. Iya. Kalau belum waktunya ya belum. Iya. Takdir Allah ya Mbah. Yang penting berusaha. Iya. Niat yang lurus. Amin amin. Nanti akan tercapai juga. Amin ya Allah. Terima kasih Mbah. Iya. Motivasi dan semangat. Sama seperti saya. Iya. Kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Iya. Ikutin takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Tapi berusaha. Betul. Ya. Jangan diam diri. Jangan diam diri. Iya. Ya. Terima kasih Mbah, motivasinya sangat luar biasa untuk saya pribadi khususnya. Sampaikan salam kepada semua jin muslim yang sedang berjuang di sana. Dari kami mohon doanya, kami di sini juga sedang berjuang juga. Ada yang lihat. Pada ngeliat, pada dengerin obrolan kita. Iya. Alhamdulillah, semoga mereka lebih semangat lagi. Sama ya Pak Asik juga. Sama asik juga. Allah Akbar. Ya, tidak apa-apa karena ada hitam ada putih, Mbak. Ya. Ada benar ada salah. Itu saja. Yang penting kita semoga kita termasuk di dalam makhluknya Allah yang di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya udah ya, Mbah. Terima kasih Mbak. Silakan melanjutkan amalia. Mohon maaf kalau saya mengganggu amaliannya. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya mohon pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luarnya tidak bisa dilihat oleh jin fasik. Pernikahan beda agama ya. Tadi bangsa jin yang berbicara itu ada faktor-faktor atau oknum-oknum yang sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau ini. Ya seperti itulah semuanya, karena ada jin penyusup, jin fasik yang masuk sampai melalui pikiran, jadi mengolah pola pikir manusia sehingga yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Begitu juga yang haram bisa jadi halal dan sebaliknya, halal bisa menjadi haram. Walau a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hidupnya di dunia ini diridhoi oleh Allah di jalan yang benar sampai akhir hayat kita. Semoga itu semua terjadi pada diri kita semua, kebaikan, wasilah kebaikan dari guru kami. Mungkin video ini bermanfaat buat semuanya, khususnya saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.